Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperkirakan butuh setidaknya 1 minggu lagi untuk menghitung jumlah pasukan yang diperlukan bagi serangan baru ke kota Gaza. Ya, pejabat militer Israel mengatakan butuh waktu sekitar 1 minggu untuk merampungkan garis besar rencana operasi. Setelah itu, IDF baru bisa menentukan berapa banyak pasukan yang diperlukan dan untuk berapa lama. Mereka juga menegaskan pasukan cadangan pasti dibutuhkan baik untuk operasi ofensif maupun menggantikan pasukan tetap di front line. Saat ini, rekor jumlah prajurit cadangan terbesar yang pernah dipanggil Israel adalah sekitar 287.000 orang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pejabat militer Israel menyampaikan hal itu pada Minggu 10 Agustus 2025 bersamaan dengan peringatan dari utusan Dewan Keamanan PBB bahwa operasi baru yang direncanakan Israel itu beresiko memicu bencana kemanusiaan yang lebih parah di jalur Gaza. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang jarang terjadi di akhir pekan itu digelar di tengah laporan bahwa sedikitnya 11 warga Palestina tewas pada Minggu 10 Agustus 2025 akibat kelaparan dan serangan Israel. Data tersebut disampaikan oleh petugas medis dan Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Pada Minggu sore, 2 roket diluncurkan dari lingkungan Sejaiyah di kota Gaza dan jatuh di area terbuka dekat Kibbutz Sa'at, Israel Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun IDF menyatakan upaya intersepsi roket gagal. 1 jam kemudian, jet tempur Israel menyerang lokasi peluncuran roket tersebut. Sebelumnya, dalam rapat kabinet pada Kamis 7 Agustus 2025 sampai Jumat 8 Agustus 2025 malam, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengonfirmasi keputusan itu pada Jumat yang dinilai sebagai versi lebih ringan dari rencana awal untuk menaklukkan seluruh jalur Gaza. Ya, Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menduduki kota Gaza secara permanen. Sebaliknya, kewenangan sipil akan diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara itu, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Minggu 10 Agustus 2025, Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenka memperingatkan rencana pengambil alihan kota Gaza bisa memicu bencana lain yang berdampak pada seluruh kawasan, menimbulkan pengungsian massal, pembunuhan, dan kehancuran lebih lanjut. Duta Besar Slovenia untuk PBB Samuels Bogar mewakili 5 anggota Dewan Keamanan Eropa juga menilai keputusan Israel itu tidak menjamin pembebasan sandera dan justru membahayakan nyawa mereka. Selain itu, ia juga memperingatkan krisis kemanusiaan akan semakin parah dan menambah korban jiwa. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani bahkan mengibaratkan operasi tersebut beresiko menyeret Israel dalam tanda kutip ke dalam perang Vietnam versi mereka. Di lain sisi, pada Minggu 10 Agustus 2025, pesawat dari Uni Emirat Arab, Yordania, Jerman, Belgia, Prancis, dan Belanda, serta Italia telah menjatuhkan 131 palet bantuan makanan di Gaza. Sejak kebijakan baru bantuan Israel berlaku pada 26 Juli 2025, lebih dari 1.100 paket bantuan dijatuhkan melalui udara oleh 12 negara termasuk Israel. Militer Israel menyebut hampir 1.900 truk bantuan telah didistribusikan di Gaza dalam sepekan terakhir dari perlintasan Karim Shalom dan Sikim. Sementara itu, dilaporkan lebih dari 1.310 truk bantuan yang sebagian besar membawa makanan juga telah masuk ke Gaza dalam sepekan terakhir. PBB memperkirakan 500-600 truk bantuan dibutuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan 2 juta penduduk Gaza. Namun, jalur distribusi sering terganggu oleh penjarahan dan pertempuran. Israel pun menuduh Hamas membajak bantuan yang masuk. Sebaliknya,
PBB dan organisasi kemanusiaan menuding Israel lah yang tidak menyediakan jalur aman untuk penyaluran bantuan tersebut.